ibu saya. Wasiat dia kalau meninggal, minta dikafani sama kamu. Kabut tipis selalu menyelimuti desa itu setiap pagi, seolah tanahnya menyimpan rahasia tua yang tidak ingin dibuka. Sutrisno melangkah perlahan di pematang sawah dengan kaki telanjang dan pikiran kosong. Tanah yang ia garap bertahun-tahun tidak lagi memberinya harapan. Padi sering mati sebelum berbuah, dan hujan datang seperti ejekan. Ia berhenti dan menatap rumah bambunya dari kejauhan. Rumah itu kecil, reyot, dan miring seperti orang sakit yang dipaksa berdiri. Di dalam rumah itu ada Rukmini, istrinya, yang selalu menunggu dengan wajah tenang. Rukmini tidak pernah menuntut apapun dari hidup. Ia menerima lapar dan dingin dengan senyum tipis. Kesabaran itu justru membuat dada Sutrisno terasa sesak. Setiap malam, Sutrisno tidur dengan mata terbuka, menatap atap bambu yang menghitam oleh asap lampu minyak. Suara jangkrik terdengar seperti bisikan ejekan yang tidak pernah berhenti. Doa-doanya terasa berat dan jatuh sebelum sampai ke langit. Ia mulai merasa sendirian, meski tidur di samping istrinya. Rasa gagal perlahan menggerogoti harga dirinya. Ia merasa tidak pantas menjadi kepala keluarga. Dari rasa gagal itu tumbuh keputusasaan yang sunyi. Keputusasaan itulah yang membuka pintu lain. Pintu yang seharusnya tidak pernah diketuk manusia. Pada suatu malam, mimpi aneh datang tanpa diundang. Sutrisno melihat hamparan laut hijau yang diam tanpa ombak. Langit di atasnya gelap, namun berkilau. Dari tengah laut muncul seorang perempuan berselendang hijau. Wajahnya cantik dengan ketenangan yang tidak wajar. Matanya dalam seperti menyimpan ribuan cerita. Perempuan itu menyebut dirinya Nyai Ratu. Suaranya lembut dan menenangkan hati yang retak. Ia berkata mengetahui penderitaan Sutrisno. Ia berkata melihat kesetiaan Rukmini. Sutrisno menangis dalam mimpi itu. Nyai Ratu menyentuh kepalanya dengan tangan dingin yang terasa nyata. Sentuhan itu membuat dadanya hangat. Nyai Ratu berkata, nasib bisa diubah. Ia berkata, kekayaan bisa datang tanpa menunggu musim. Ia berkata, semua hutang bisa lenyap seperti kabut pagi. Namun ia menyebut adanya syarat. Syarat itu tidak diucapkan dengan jelas. Sutrisno tidak berani bertanya lebih jauh. Ia mengangguk dalam kepasrahan. Saat terbangun, tubuh Sutrisno basah oleh keringat dingin. Namun hatinya dipenuhi harapan yang belum pernah ia rasakan. Sejak malam itu, ia berubah menjadi lebih pendiam. Ia sering pergi tanpa pamit saat malam menua. Rukmini mengira suaminya mencari tambahan rezeki. Ia tidak pernah curiga. Ia selalu mendoakan keselamatan suaminya. Doa itu justru tidak pernah sampai. Sutrisno mulai mengikuti petunjuk dari mimpinya. Ia membawa bunga dan kemenyan ke tempat sunyi dekat dengan laut. Ia melafalkan mantra yang tidak ia mengerti artinya. Angin sering berhenti ketika ia selesai berdoa. Pepohonan seolah menunduk, ombak laut bergerak. Alam mendengar apa yang ia pinta. Pada malam Jumat Kliwon, mimpi itu datang kembali. Nyai Ratu kini tampak lebih dekat dan lebih nyata. Wajahnya terlalu sempurna untuk manusia. Matanya berkilat dengan cahaya aneh. Ia berkata perjanjian harus disempurnakan. Ia memerintahkan Sutrisno datang seorang diri. Ia melarang membawa siapapun, terutama istrinya. Sutrisno terbangun dengan jantung berdegup keras. Ada rasa takut yang menyelinap.
Namun, janji kekayaan menutup rasa itu. Sementara itu, Rukmini mulai dihantui mimpi lain. Ia bermimpi seekor ular besar melingkari rumah mereka. Ular itu bersisik emas dan bermata merah. Mahkota kecil bertengger di kepalanya. Setiap kali terbangun, bau tanah basah memenuhi udara. Ia menceritakan mimpinya kepada Sutrisno dengan suara gemetar. Sutrisno justru membentaknya dengan marah. Itu pertama kalinya ia bersikap kasar. Rukmini terdiam dan menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Pada malam yang ditentukan, Sutrisno melangkah pergi tanpa menoleh. Ia tidak tahu bahwa langkah itu adalah jalan menuju kematian. Di balik samaran Nyai Ratu, ada mata lain yang mengintai. Mata itu milik Nyai Bloron. Nyai Blorong tersenyum menunggu tumbalnya. Tanah bergetar pelan seperti menyambut darah. Angin membawa bau amis yang belum disadari Sutrisno. Benih perjanjian telah ditanam, dan ia akan tumbuh menjadi kutukan. Malam itu turun lebih cepat dari biasanya, seolah matahari enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Langit menggantung rendah dengan awan gelap yang bergerak perlahan seperti makhluk hidup. Sutrisno berjalan sendirian menyusuri jalan setapak menuju hutan di tepi desa. Langkahnya terdengar berat meski tanah lembab meredam suara kakinya. Ia membawa bungkusan kecil berisi bunga dan kemenyan sesuai petunjuk mimpi. Setiap helaian napasnya terasa dingin dan berbau tanah. Pepohonan di kiri dan kanan tampak lebih tinggi dari biasanya. Bayangan mereka menjulur seperti tangan yang ingin menariknya mundur. Sutrisno mencoba menenangkan dirinya dengan mengingat janji kekayaan. Ia membayangkan rumah bambunya berubah menjadi rumah tembok. Ia membayangkan Rukmini tidak lagi menahan lapar. Bayangan itu membuat langkahnya terus maju. Hutan semakin rapat dan cahaya bulan sulit menembus dedaunan. Di kejauhan terdengar suara air mengalir pelan. Sutrisno tahu ia telah sampai di tempat yang disebutkan dalam mimpi. Di tengah hutan dekat dengan laut terdapat sebuah tanah lapang kecil. Tanah itu bersih, seolah sering disapu meski tidak ada manusia yang tinggal di sana. Di tengah lapangan itu berdiri batu besar berlumut. Aroma kemenyan tiba-tiba tercium meski Sutrisno belum menyalakannya. Angin berhenti berembus begitu ia melangkah ke tengah lapangan. Suasana menjadi hening dengan cara yang menekan dada. Sutrisno meletakkan bunga di atas batu, seperti yang diajarkan. Tangannya gemetar saat menyalakan kemenyan. Asap putih naik lurus tanpa goyangan. Ia mulai membaca mantra dengan suara pelan. Kata-kata itu terasa asing di lidahnya, namun lidahnya bergerak seolah dikendalikan sesuatu yang lain. Saat mantra selesai, udara di sekelilingnya berubah dingin menusuk. Dari balik kabut tipis, sosok perempuan muncul perlahan. Ia mengenakan selendang hijau berkilau. Wajahnya sama seperti dalam mimpi. Cantik, anggun dan memancarkan wibawa. Sutrisno segera berlutut tanpa diminta. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia merasa akan pingsan. Perempuan itu tersenyum lembut. Ia memperkenalkan dirinya kembali sebagai Nyai Ratu. Suaranya mengalir seperti air tenang. Ia memuji keberanian Sutrisno. Ia berkata tidak semua manusia berani datang sendiri. Sutrisno menunduk semakin dalam. Ia mengungkapkan semua keluh kesah hidupnya. Kata-katanya keluar bercampur tangis dan harapan. Nyai Ratu mendengarkan dengan sabar. Sesekali ia mengangguk pelan. Ia berkata bahwa penderitaan Sutrisno telah lama ia lihat. Ia berkata sudah saatnya roda nasib berputar. Namun ia kembali menyebut tentang perjanjian. Perjanjian itu harus diteguhkan malam ini. Sutrisno bertanya dengan suara bergetar tentang syaratnya. Nyai Ratu tersenyum lebih lebar. Ia berkata bahwa dirinya harus menyatu dengan kehendak gaib dan berhubungan badan dengannya tiap malam. Ia berkata penyatuan itu adalah bentuk kesetiaan. Kata-katanya terdengar samar namun menekan. Sutrisno merasa ragu namun tidak berani menolak.
ia telah melangkah terlalu jauh. Kabut menebal dan menutup pandangan. Suara hutan menghilang seolah dunia lain mengambil alih. Nyai Ratu mendekat hingga Sutrisno bisa mencium aroma aneh dari tubuhnya. Aroma itu manis namun menyengat. Matanya berkilat lebih terang dari sebelumnya. Dalam kilatan singkat, Sutrisno melihat bayangan lain di balik wajah cantik itu. Bayangan sisik dan mata merah menyala. Namun penglihatan itu hilang secepat datangnya. Nyai Ratu kembali terlihat sempurna. Ia mengulurkan tangan dan memerintahkan Sutrisno untuk berdiri. Bangunlah hamba setiaku. Lihatlah aku dan dengarkan perintahku. Sutrisno menuruti tanpa berpikir panjang. Kabut semakin rapat dan menelan mereka berdua. Apa yang terjadi setelah itu tertutup oleh kabut dan keheningan. Hutan seolah menahan napas. Saat kabut mulai menipis, Nyi Ratu berdiri sendirian. Senyumnya kini berbeda. Tidak ada lagi kelembutan di wajahnya. Di balik selendang hijau, bayangan ekor ular bergerak perlahan. Matanya berubah merah menyala. Ia tertawa pelan dengan suara berlapis. Ternyata Nyi Ratu yang disembah oleh Sutrisno adalah Nyai Blorong. Akhirnya memperlihatkan wujud aslinya. Sutrisno tergeletak di tanah dengan tubuh lemas. Ia tidak sepenuhnya sadar. Nyi Blorong menatapnya seperti menatap milik sendiri. Ia berkata, perjanjian telah disahkan. Ia berkata, satu tumbal tidak akan cukup. Ia menyebut nama Rukmini dengan nada puas. Di rumah bambu, Rukmini terbangun dengan dada sesak. Ia mencium bau amis yang kuat. Lampu minyak berkedip tanpa angin. Bayangan di dinding bergerak menyerupai ular. Rukmini memeluk dirinya sendiri sambil menangis. Ia tidak tahu bahwa namanya telah terikat dalam perjanjian darah. Di hutan, Nyi Blorong menghilang bersama tawa yang menggema. Sutrisno tak tinggal sendirian dalam gelap. Tubuhnya gemetar dan jiwanya kosong. Ia belum sadar bahwa hidupnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Malam itu menjadi saksi lahirnya kutukan. Dan kutukan itu mulai menuntut harga.